Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Tuhan besertamu. Hello, hello, halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu? Hello, hello, halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Tuhan besertamu. Ya, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kita tahu Tuhan selalu beserta kita sepanjang minggu-minggu yang sudah kita lewati. Tuhan pasti beserta kita. Hari ini kita mau mengikuti ibadah. Kita masuk dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat beribadah bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang baik, saling menolong di antara teman-teman kami, dan selalu bersyukur kepadamu, dan saling mengasihi, tidak suka marah-marah kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui, bahwa kita harus hidup saling mengasihi, melalui hari-hari yang boleh dibilang sulit. Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Sudah hampir 1 tahun kita bertemu hanya lewat online saja. Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus saling mengasihi dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, terutama dengan Tuhan kita dan orang tua. Kita nyanyikan lagu KASIH. Seperti kasih Yesus. Ya, kita pakai gerakan lagi ya. Kita coba dengan tangan kita. KASIH. KASIH. Bisa ya? Kita nyanyikan dengan gerakan. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Semua ya, kita pasti bisa saling mengasihi dengan teman. Nah, sekarang kita juga karena harus saling mengasihi, kita harus berhati-hati. Baik itu dalam menggunakan tangan kita, mulut kita, cara bicara, kaki kita, semuanya kita harus berhati-hati. Supaya kita tidak menyakiti orang-orang yang kita kasihi. Kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu,
Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, kita hati-hati menggunakan semua anggota tubuh kita, hati kita, pikiran kita. Kita harus senantiasa berdoa. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Boleh adik-adik menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Duduk yang manis, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita boleh bertemu di dalam ibadah hari ini. Kita sudah beberapa minggu ini belajar tentang Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan secara khusus kepada murid-muridnya. Kepada salah satu muridnya juga. Apakah adik-adik ingat beberapa minggu ini tentang siapa? Siapa nama murid tersebut? Lupa ya? Benar adik-adik, tentang Petrus. Petrus banyak belajar tentang Tuhan Yesus. Dia belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi, bagaimana Tuhan Yesus berkuasa. Dan Petrus juga belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan Yesus inginkan agar Petrus melakukannya. Tentu Tuhan Yesus juga ingin kita melakukan hal itu. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan memberi hikmat kepada kita, supaya kita bisa mengerti dan mau melakukannya. Ayo adik-adik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan yang menolong kami, agar kami boleh mengerti. Berilah ketenangan kepada adik-adik, agar bisa duduk dengan baik dan memperhatikan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, cerita hari ini tercatat di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-13, ayat 1 sampai 17. Waktu itu, tibalah saatnya bagi Tuhan Yesus dan para sahabatnya merayakan hari libur yang sangat meriah di Yerusalem, yaitu hari Paskah. Pada hari tersebut banyak orang yang dari segala tempat merencanakan dan mempersiapkan perjamuan istimewa bersama dengan keluarga mereka. Mereka banyak yang berkumpul di Yerusalem. Tuhan Yesus juga ingin merayakan bersama murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus meminta Petrus dan murid yang lainnya, yaitu Yohanes, untuk mempersiapkan perjamuan khusus bagi mereka semua. Ini khusus, mengapa? Karena ini merupakan perjamuan terakhir yang akan diadakan Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya.
bersama dengan Petrus dan yang lainnya. Karena itu harus dipersiapkan. Dagingnya harus istimewa, rotinya harus istimewa, dan yang lain-lainnya juga harus istimewa. Setelah Petrus dan Yohanes mempersiapkan perjamuan istimewa ini, Yesus dan para murid-muridnya pergi ke tempat itu. Lalu mereka masuk ke dalam. Adik-adik, Yesus dan murid-muridnya kepanasan karena mereka melakukan perjalanan yang jauh. Lalu kalau melakukan perjalanan dalam berjalan kaki, maka kaki mereka itu tentu kotor karena debu yang ada di jalan. Biasanya kalau seseorang mengikuti perjamuan makan di rumah orang lain, maka ada seorang hamba yang membawa air dan handuk. Hamba itu atau pembantu itu membasuh kaki yang berdebu dari tamu-tamunya, membersihkannya dan melap. Namun adik-adik, tentu saja pekerjaan itu bukan pekerjaan yang suka dilakukan semua orang. Membersihkan kaki orang-orang yang kotor, berdebu, mungkin gak mau melakukannya. Demikian juga pada saat itu, Petrus dan para murid lainnya tidak pernah memikirkan untuk melakukan pekerjaan sekotor itu. Jadi tidak ada seorang pun yang mau bergerak, tidak ada seorang pun yang mau mengerjakannya. Tiba-tiba Tuhan Yesus bangun dari meja perjamuan. Lalu ia melepaskan pakaian luarnya, jubahnya. Kemudian dia mengikatkan sehelai handuk di pinggangnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil air dan menuangkannya ke dalam sebuah baskom. Adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu mengejutkan setiap orang yang ada di dalam ruangan itu. Petrus dan murid-murid lain tidak memahami apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan. Petrus hanya menyaksikan saja dari jauh tanpa melakukan apa-apa. Kemudian Tuhan Yesus sujud dan meletakkan baskom itu di lantai di hadapan salah seorang murid. Ia membasuh kaki kotor para muridnya. Setelah selesai membersihkan kaki tersebut, Tuhan Yesus memakai handuk yang diikatkan pada pinggangnya untuk mengeringkan kaki pada para muridnya. Petrus yang menyaksikan hal itu diam saja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun wajahnya sangat takjub sekali. Di dalam hatinya dia berkata, mengapa Yesus melakukan pekerjaan yang sangat rendah dan kotor itu? Itu pekerjaan seorang pembantu. Padahal Yesus itu kan guru mereka. Ketika Tuhan Yesus sampai ke hadapan Petrus, Petrus tidak tahan lagi untuk duduk diam dan menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah engkau akan membasuh kakiku juga? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Engkau adalah anak Allah. Masa melakukan pekerjaan kotor yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba? Mengapa Petrus mengatakan itu? Karena di dalam hati Petrus yakin sekali
Tuhan Yesus datang untuk melakukan hal-hal yang besar, yang ajaib bagi manusia. Tapi mengapa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang kotor itu? Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan penyakit dengan kuasanya. Dengan kuasanya Tuhan Yesus menenangkan angin kencang. Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Tuhan Yesus melakukan hal yang hebat-hebat. Tapi bagaimana mungkin saat ini Tuhan Yesus mau melakukan tugas seorang hamba. Tugas seorang pembantu. Lalu Tuhan Yesus memandang kepada Petrus. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus tidak memahami apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan dan yang diajarkan kepadanya. Tuhan Yesus sedang berusaha menunjukkan kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain bahwa yang perlu mereka lakukan dan harus mereka lakukan termasuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, bahkan hal-hal yang kotor dan menjijikkan sekalipun. Yesus menerangkan hal itu kepada Petrus. Akhirnya Petrus duduk dan dengan tenang membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya yang berdebu. Setelah Tuhan Yesus selesai membasuh kaki dari setiap murid-muridnya, kemudian ia duduk kembali dan menyantap makanan itu bersama-sama dengan mereka untuk terakhir kalinya. Sementara makan, mereka bercakap-cakap. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk melakukan apa yang ia baru lakukan. Untuk saling menyatakan kasih, untuk saling menolong, bahkan harus melakukan hal-hal yang kotor sekalipun. Petrus mendengarkan dan memperoleh pelajaran yang banyak pada malam itu. Itu adalah perjamuan malam yang tidak terlupakan bagi Petrus. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin ya kita melakukan hal yang demikian. Tuhan Yesus ingin kita, ingin Lause dan ingin adik-adik untuk saling menyatakan kasih, untuk saling menolong, bahkan melakukan hal-hal yang kotor sekalipun. Adik-adik, kadang-kadang kita males ya, kadang-kadang kita gak mau ya melakukan hal-hal yang kotor. Gak usahlah jorok, biar orang lain yang melakukannya. Lause ingat, dulu kalau di sekolah kan harus hapus papan tulis. Wah, kalau ketika hapus papan tulis maka kita dorong-dorongan, kamu saja, kamu saja. Kita gak mau, mengapa? Karena ketika hapus papan tulis, waktu itu pakai kapur. Jadi ada debu. Itu bisa membuat wajah ini menjadi putih. Dan kita tidak mau melakukannya. Padahal bukankah itu baik? Itu menunjukkan bahwa kita itu mengasihi, menolong guru kita. Sehingga dia bisa mengajar dengan cepat. Mungkin banyak lagi hal-hal lainnya. Tuhan ingin kita melakukannya. Adik-adik, Tuhan membuat kita dua tangan, bukan? Dengan tangan ini, kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya adik-adik, kalau kita di gereja, ini kan kita di rumah ya. Waktu kita di gereja, kalau pada saat ibadah bersama-sama, kita bisa saja membantu Lause, ya, mengambil barang, mengisi absen, menghapus papan tulis, dan lain sebagainya. Kalau di rumah bagaimana? Kalau kita mengasihi mama dan papa kita bisa menolong mereka loh. Caranya bagaimana? Oh, kalau mama lagi bersih-bersih,
kita boleh mengambil bagian di dalamnya. Kalau lagi cuci piring, kita bisa membantunya. Tapi adik-adik tentu saja harus tahu, ya, harus hati-hati, harus dengar apa yang mama katakan. Atau yang lain bisa kita lakukan adalah kita membereskan mainan-mainan kita. Kita bisa saja membantu membuang sampah. Jangan sedikit-sedikit kita panggil, "Mama, tolong dong." Atau kita sedikit-sedikit panggil, "Mbak, tolong ini dan itu." Mari kita mau melakukannya. Apalagi kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasihi. Apakah adik-adik mau melakukannya? Ingat, Tuhan Yesus ingin kita melakukan hal itu. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan akan cerita firman Tuhan ini, lalu ingin kita mengingat perkataan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Yohanes 13 ayat 17. Yaitu, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, Dia melakukan hal yang kotor sekalipun untuk kita, maka kita berbahagia apabila kita ikut melakukannya. Mari kita hafalkan ayat ini sekali lagi. Yohanes 13 ayat 17. "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika melakukannya." Sekali lagi ya, Yohanes 13 ayat 17. "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika melakukannya." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadi teladan bagi kami. Engkau rela berkorban bagi kami. Dan pada hari ini kami belajar, kami juga harus mengikuti teladan-Mu, yaitu melakukan hal yang baik kepada semua orang, menyatakan kasih kepada orang lain. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa melakukannya. Kami mau mengakhiri akan ibadah kami ini. Mohon Tuhan yang selalu menyertai kami, memberi kami kesehatan, memberkati kami dengan pikiran, dengan kepintaran. Demikian juga mampukan kami melakukan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada orang tua juga. Kami berdoa, menyelesaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini aktivitas kita lain. Ya, aktivitas kita adalah begini adik-adik. Adik-adik, ngajak mama, papa, lalu saudara-saudara untuk bersama-sama berkumpul. Ya, mungkin di meja, di ruang tamu, atau di ruang makan. Lalu minta tolong para orang tua, ya, untuk mengajak anak-anaknya duduk bersama, lalu bercakap-cakap, ngobrol. Ya, kan sudah diminta untuk menyediakan minuman dan snack, bukan? Nah, minuman dan snack itu ditaruh di meja, duduk bersama, mengelilingi meja, ngobrol, cerita-cerita. Apa yang diceritakan? Nah, para orang tua mengarahkan, tanya jawab tentang cerita beberapa minggu ini tentang Petrus. Tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan dan apa yang dialami Petrus.
Lalu bersama-sama nantinya mencoba bertanya kepada anak-anak, apa yang bisa mereka lakukan untuk mengasihi dan membantu di rumah, di sekolah, atau dimanapun mereka berada. Oke, itu aktivitasnya. Setelah itu, maka fotolah kegiatan kalian sambil mengelilingi meja itu. Ayo adik-adik, ngajak papa mama dan saudara-saudara untuk melakukannya. Minta tolong orang tua untuk melakukannya ya. Oke. Sampai ketemu, Tuhan memberkati kita.